Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Profesor Kusno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan kajian kita. Masih pada surat ke-33, surat Al-Ahzab. Kita lanjutkan mulai ayat 69. Surat Al-Ahzab, surat ke-33, mulai ayat 69. Ya, surat ke-33 Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, la takunu kalladzina adaw Musa, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, wa kana 'indallahi wajila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu, faqad faza fawzan 'azima. Ya, 3 ayat kita pahami dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la takunu, janganlah kamu semua menjadi seperti kalladzina adzau Musa, yang menyakiti Musa. Adzau, menyakiti. Wala takunu kalladzina adzau Musa, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Yang menyakiti Musa itu siapa? Ya, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, dan seluruh tentara-tentaranya. Dan nyakitinya gimana? Ya, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan sikap, dengan macam-macam. Nah,
Musa dikatakan katanya tukang sihir, katanya ahli sihir. Padahal Nabi Musa nggak punya sihir, punyanya itu mukjizat. Nah, ketika Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir ke Mesir, seluruh Mesir, ketika kalah dengan mukjizatnya Nabi Musa, Fir'aun mengatakan, katanya tukang sihir itu belajar sihir pada Musa. Kan aneh semua. Kemudian ketika ahli-ahli sihir tadi kalah dengan mukjizat Musa, ketika mengikuti agama Musa, beriman kepada Tuhan Nabi Musa, nah malah disiksa oleh Fir'aun. Yaitu banyak sekali bentuk-bentuk menyakiti Musa. Nah, kita ini dilarang, tidak boleh berlaku seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Ini memang yang diseru khusus orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak boleh menyakiti seperti orang-orang menyakiti Nabi Musa. Kemudian fabarra'ahullahu mimma qalu. Lalu Allah membersihkan tuduhan-tuduhan yang mereka katakan kepada Musa. Malah ada yang tadi yang katakan Musa itu tukang sihir, gurunya sihir. Malah ada yang katakan katanya Musa itu majnun, gitu kan. Itu semuanya dibersihkan oleh Allah. Maka banyak fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Di dunia juga terhormat, apalagi di akhirat. Itu ketika Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah, itu kan meninggalkan istana, meninggalkan kebun-kebun, meninggalkan taman-taman, meninggalkan kekayaan mereka kan, karena mereka tenggelam di Laut Merah. Nah, itu kemudian dimanfaatkan oleh Musa dan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini juga khusus orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, kita diperintah untuk bertakwa. Padahal bertakwa itu melaksanakan yang dituntunkan Allah dan meninggalkan yang dilarang. Itu semuanya pada Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau kita nggak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya otomatis kita nggak bisa bertakwa. Maka kenapa Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kalau ingin bertakwa, ingin menjadi orang bertakwa, sedang bertakwa, ya harus memahami, mengikuti Al-Quran. Nah, kalau ingin bertakwa kok nggak mau memahami Quran, ya nggak akan bisa gitu. Nah, maka sebetulnya perintah Allah untuk bertakwa itu sekaligus perintah untuk memahami apa yang dituntunkan, kemudian mengamalkannya. Waqulu qawlan syadida, dan katakanlah perkataan yang syadid, yang benar. Sekarang yang namanya kata benar
kebenaran itu setiap kelompok kok berbeda-beda. Kelompok sana katanya benar, sini benar, suasana benar. Loh, kok kabeh-kabeh benar? Bahkan bertolak belakang pun semua mengatakan benar. Apalagi benar menurut persepsi orang. Nah, itu semakin bermacam angka-angka kuikon, yo angkanya nggak berubah-ubah, sebetulnya kok nggak bosan. Aku nanti panggil tuh jadi berubah persentasenya, enggak juga kan? Ya mana di Quran gitu loh, kan? Jelas itu kan bisa paham tuntunan Allah gitu. Maka kembali ke sini, itu kalau bertakwa kemudian berkata dengan benar, Allah akan memperbaiki amal kita dan akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Terus barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka sungguh. Loh, kalau Allah sudah berfirman sungguh itu kan pasti terjadi kan. Apa yang berfirman itu pasti terjadi, pasti benarnya itu. Tapi kok sayangnya nggak banyak yang percaya itu. Faqad faza fauzan azima, maka sungguh ia telah mendapatkan keuntungan atau kemenangan yang azima, yang besar. Ya, faza fauzan azima. Jadi faza fauzan azima itu diampuni kesalahan-kesalahannya, kemudian dimasukkan ke surga. Nah, di surga selama-lamanya. Loh, apa ada yang lebih fauzan azima daripada itu? Apa ada ya keberuntungan, kemenangan yang melebihi dari surga? Sudah puncaknya itu. Nah, itu sudah namanya fauzan azima itu. Oke, masih ada 2 ayat kita pahami. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.